Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dengan Bulani, pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bagaimana kabar kalian, Nak? Tentunya lebih bagus dari hari-hari kemarin. Iya kan? Saking bagusnya sampai tugas-tugas terlupakan, belum dikerjakan ya, karena Bulani sudah memantau banyak yang belum mengerjakan. Tolong bagi yang belum mengerjakan sesegera mungkin untuk dikerjakan, karena nanti wali kelasmu akan memberi pengumuman bahwa buku tugas semuanya harus segera dikumpulkan. Tidak tahu harinya apa, tergantung wali kelasmu. Untuk PPKN khususnya, supaya bukunya nggak hilang atau bukunya langsung bisa kalian bawa pulang kembali, maka kamu tunggu dulu Bulani sampai selesai. Oke, begitu kalian datang langsung dikoreksi sama Bulani, langsung kamu bawa pulang untuk buku PPKN. Oke anak-anak, sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke nak, kamu keluarkan, kamu siapkan buku paket PPKN. Jangan lupa sama pensil ya untuk memberi tanda, supaya kamu nanti kalau merangkum tidak mengalami kesulitan. Oke, sudah, bukunya sudah terkumpul, bisa kamu ambil. Oke, kita lanjutkan. Kita masih melihat senyum ceria sebagian dari Bapak Presiden dan Ibu atau pendamping Bapak Presiden. Oke. Bab 4. Kita masih di bab 4. Kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Ya anak-anak, kebangkitan nasional tahun 1908 dalam perjuangan kemerdekaan. Oke. Arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan, itu pokok bahasan kali ini. Ya anak-anak, tujuan pembelajaran bab 4 masih tetap sama seperti kemarin ya. Kita lanjutkan. Arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Hari Kebangkitan Nasional yang biasa disingkat dengan Harkitnas, tanggal 20 Mei. Jadi setiap tanggal 20 Mei kita peringati Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas. Memiliki makna, arti, dan sejarah yang menggambarkan perjuangan bangsa dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Arti penting kebangkitan nasional bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi pelajar atau bagi para pelajar, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, saya ulang, ini arti penting kebangkitan nasional bagi pelajar. Kebangkitan nasional dapat berarti bangkit dari keterpurukan dengan menyongsong masa depan. Kalau kalian kemarin kelas 7 ya, semangat kalian masih belum bangkit, maka sekarang kelas 8 menuju kelas 9 ya, kalian harus bangkit. Bangkit yang bagaimana, Bu? Ya ditingkatkan belajarnya.
ya, untuk menyongsong masa depanmu ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ya, nanti SMA-nya supaya lebih bagus untuk masa depan kalian, karena ilmu itu tidak mudah untuk hilang, ya. Yang kedua, kebangkitan nasional dapat berarti menguasai keterampilan yang diperlukan bagi masa depan, termasuk keterampilan teknologi. Nah, ya, Bu, apa beda sih, Bu, orang yang nggak canggih keterampilan teknologi dengan yang canggih? Jelas, Nak, ya, sangat berbeda. Apalagi sekarang masanya masa globalisasi, semuanya serba canggih. Kalau dulu kita mau butuh apa-apa, kita harus berangkat kemana, Bu? Berangkat ke tempat yang sesuai yang kita cari. Kita butuh makan malam misalnya, kita harus berangkat. Tapi kalau sekarang dengan kecanggihan teknologi, kita tinggal telepon Gojek sudah sampai, atau kita telepon dulu nanti jam berapa dapat kita ambil, lah seperti itu, ya. Kebutuhan masyarakat sekarang dengan kebutuhan masyarakat zamannya ibunya Bulani berbeda. Kalau dulu itu orang punya uang, ya, sampai ibu saya itu, orang tua dulu zamannya ibu saya itu selalu ditabung. Nek wis rodok modern ditabung, nek gak modern ya didekek ngisor kasur, ya, diletakkan di bawah kasur, ya, jenenge turu bantalan duit atau kasuran duit, ya. Tapi sekarang dengan keterampilan teknologi, orang sudah tidak mau menyimpan uang di rumah, bahkan kemana-mana jarang sekali orang itu membawa uang. Kenapa? Karena sudah ada kartu kredit, ya kan, sudah ada ATM dan lain sebagainya. Gak perlu nang dindi dompete montol-montol. Nek wong dompete montol-montol ndudono desone. Keterbelakangan keterampilan teknologi. Yang ketiga, kebangkitan nasional dapat berarti bangkitnya kesadaran bahwa kita harus berani berusaha dan tidak pasrah menerima segala sesuatu sebagai takdir yang tidak terelakkan. Pokoknya percaya adanya takdir, ndak bisa orang modern itu gitu. Kalau dulu itu wis bekerja apa adanya, ya, karena apa, berdoa dengan apa adanya, ya, terus semuanya itu pasrah pada takdir yang sudah digariskan oleh Allah. Bukan berarti orang modern tidak percaya takdir, Nak. Orang modern itu percaya takdir, tapi takdir yang ada itu harus diusahakan dengan lebih baik. Misalnya nek pasrah ing pandum, katanya bahasa daerah, wis gak ada wis meneng nganggo oma, ya, diam saja di rumah. Nek wis ditakdirno soge masih meneng nggo oma, ya soge. Ndak bisa gitu, kita harus berusaha jemput bola, menjemput apa yang kita cita-citakan, apa tujuan kita, itu harus diusahakan semaksimal mungkin, tidak pasrah, ya. Bu, apakah takdir itu bisa dirubah? Tidak bisa dirubah, tapi kita berupaya untuk lebih bagus. Kalau memang takdir dari Allah itu jelek, takdir tidak ada orang yang tahu, iya kan? Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan materinya. Kalau kurang jelas kalian japri seperti biasa, ya. Sekarang C, mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Kalian buka halaman 81.
satu. Oke. Yang pertama, mewujudkan persatuan Indonesia. Kalian lihat di halaman 81 yang bawah sendiri, yang cetakannya tebal di buku paket kalian. Mewujudkan persatuan bangsa Indonesia, tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa itu yang paling menonjol. Jadi dititik beratkan pada persatuan, ya. Semuanya itu kalau sudah bersatu itu lebih bagus. Kalian baca di halaman 81. Persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai kelompok komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil dari perkumpulan yang menjadi satu tadi. Saya ulang, nek persatuan itu bersatunya berbagai kumpulan atau komponen yang terbentuk menjadi satu. Sedangkan kalau kesatuan itu adalah hasil dari perkumpulan atau hasil dari persatuan. Saya ulang, nek persatuan itu gabungan dari berbagai elemen menjadi satu, sedangkan kalau kesatuan itu adalah hasil dari persatuan. Oke. Di dalam mewujudkan persatuan Indonesia, ya, itu ada tahap-tahapnya, Nak. Ya. Tahap-tahapnya itu apa, Bu? A. Perasaan senasib. Perasaan senasib dapat muncul karena faktor keterikatan terhadap tempat kelahiran atau menghadapi suatu masalah tertentu. Nanti kalau kalian itu mengadakan kemah, ya, kemah di suatu tempat, kalau zamannya Bulanik kemah itu enggak seperti kalian. Kalau dinamakan kemah itu sudah mewujudkan rasa mandirinya yang tinggi. Kalau kalian kan naik kemah itu dikirim. Kalau saya dulu ndak masak-masak sendiri, ndak ada. Kalau namanya kemah kita sudah terlepas, dan kemah itu tidak di sekolah. Saya tuh kalau kemah itu jauh-jauh nang Celaket sana, terus nang Songgoriti sana. Terus tempatnya enggak dekat dengan keramaian, enggak, karena memupuk rasa kemandirian, ya di hutan. Ya, kalau sudah segitu, kalian akan merasakan perasaan senasib. Wis mangan bareng titik dipangan wong akeh, ya, adanya itu ya dimakan itu, sederhana sekali. Tapi kalau kalian enggak kemah dikirim ibune iwak enak-enak, wis gak kemah ngale turu lah, seperti itu. Apalagi nanti kalian kalau bekerja merantau. Kalau sudah bekerja merantau, kamu akan muncul rasa senasib dengan orang-orang yang berasal dari daerah kalian. Bulanik pernah merasakan, ya. Bulanik pernah merasakan pertama kali punya anak pertama itu Bulanik tinggal di Tengger sana. Di sana itu ada orang yang berasal dari Mojokerto. Ya, walaupun berbeda kecamatan, berbeda desa, ya, tapi sekabupaten itu ikatannya perasaan senasib karena tempat kelahiran yang sama, dari Mojokerto, dari Mojopahit, maka seperti saudara. Nah, perasaan senasib, ya. Terus tahap yang kedua, kebangkitan nasional.
Kebangkitan nasional Indonesia dipelopori dengan kelahiran Budi Utomo pada tahun 1908. Ya, pertemuan kedua kemarin. Iya kan? Iya kan? Nah, ciri dari kebangkitan nasional adalah perjuangan bangsa Indonesia lebih diwarnai perjuangan untuk kepentingan nasional, bukan hanya kepentingan daerah. Kalian tahu, sebelum tahun 1908, ya, semuanya itu berdiri, semuanya itu berusaha, semuanya itu berjuang untuk kepentingan daerah masing-masing. Kenapa Bu demikian? Karena kita masih terbelakang, kita tidak mempunyai bahasa persatuan, sehingga antar daerah itu memakai bahasa daerah masing-masing. Sedangkan pengertian bahasa daerah itu ya menimbulkan multi penafsiran. Ya. Bulani pernah tinggal di daerah Tengger. Bahasa daerahnya orang Tengger dengan bahasa daerahnya orang Mojokerto, khususnya wilayah Kecamatan Gedek, beda. Kalau kita mengistilahkan menyuruh orang makan, monggo dahar. Kalau sebaya, dahari makan. Kalau sebaya, ayo mangan. Nah, seperti itu kan. Tapi kalau di wilayah Tengger bahasa daerahnya sudah berbeda, Nak. Ngajak makan, istilahnya ngajak makan itu bahasa daerahnya gini. Mbak Ni, ayo madang. Lah, kalau Mbak Ni pengen madang. Mbak Ni jenengan madang. Lah, kalau bahasa daerahnya orang Mojokerto khususnya, nek madang kula mencari tempat yang terang. Tapi kalau di sana di Tengger itu ngongkon mangan. Nah, beda kan? Bahasa daerah yang menimbulkan multikultur. Itu sebabnya ya ada kebangkitan nasional ya. Supaya apa? Perjuangan itu dititik beratkan pada kepentingan nasional. Yang ketiga atau C, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan penegas bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dan dicintai rakyatnya. Ya Nak ya, Sumpah Pemuda itu hasil dari kebangkitan nasional tahun 1908. Usaha kebangkitan nasional tahun 1908 itu baru bisa tercapai tahun 1928 pada saat Sumpah Pemuda diikrarkan. Jelas ya Nak? Terus yang D, Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik puncak perjuangan rakyat Indonesia. Perjuangan di dalam mencapai kata merdeka. Bukan puncak perjuangan yang dimaksud itu perjuangan mengisi kemerdekaan, enggak. Karena kita bertahap ya. Jadi tanggal 17 Agustus 1945 dibacakannya teks proklamasi, diumumkannya proklamasi kemerdekaan kepada masyarakat dan bangsa Indonesia dan juga kepada negara lain. Itu tujuan apa? Merupakan titik puncak perjuangan di dalam meraih kemerdekaan. Karena tahap berikutnya masih ada. Tahapnya Bulani, tahap kalian tidak lagi mewujudkan kemerdekaan, bukan lagi puncak perjuangan kemerdekaan.
Bukan, tapi tahapnya mengisi kemerdekaan. Kapan puncaknya itu? Apabila sudah tercapai tujuan nasional yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, atau apabila masyarakat Indonesia sudah sejahtera, adil dan makmur. Oke, kita lanjutkan. Kalau belum paham, kalian baca di buku mulai halaman 81 ya, kamu baca. Oke, kalau belum paham juga bisa japri ke Bulani. Oke, kita lanjutkan. Kemunduran jiwa dan semangat kebangsaan pada diri pemuda menurut laporan dari Kemenpora RI tak ada 10. Ya, kemunduran generasi muda itu ada 10. Iya, ini Bulani kurung noto wis anu. Karena waktunya pekerjaannya Bulani tertindih-tindih pekerjaan yang lain. Oke, saya ulang. Kemunduran jiwa dan semangat pemuda, ya. Kalian baca di halaman 83. Ya, itu ada A sampai dengan J. Masih marak, yang pertama, masih maraknya tingkat kekerasan di kalangan pemuda. Kamu rasakan sekarang. Apa benar sih pemuda-pemuda sekarang itu suka kekerasan? Iya. Karena apa? Kalian banyak nganggur. Ya, kalian pingin hidup sama seperti teman-teman kalian yang berada. Jadi apapun diupayakan supaya apa? Supaya bisa seperti teman-teman yang lain. Kekerasan di mana-mana. Karena saling senggolan, mripate saling pandang, jarene mencicili wis otot sing bergerak, gelut lah seperti itu. Tapi anak-anak SMP Ngedek enggak kok, karena merasa senasib sepenanggungan dalam naungan SMP Ngedek swasta. Ya. Terus B, adanya kecenderungan sikap ketidakjujuran yang makin membudaya. Wes, temenan, sifat kejujuran sekarang itu sudah membudaya, mulai memudar. Kenapa Bulani mengatakan seperti itu? Iya, dulu itu jarang sekali orang mengatakan sumpah. Sumpah demi Allah gak. Padahal iya. Jarang sekali orang yang mengatakan demikian. Tapi kalau pada anak-anak sekarang, orang-orang sekarang itu ketidakjujuran itu sudah membudaya. Padahal itu loh dia melakukan, ya, seperti apa yang dituduhkan, tapi selalu dia mengatakan sumpah demi Allah gak, padahal yo. Lah seperti itu. Ya. Yang C, berkembangnya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru dan pemimpin. Yes. Kamu yang merasakan, iya atau tidaknya itu ada di dalam hati kalian. Apa kalian sangat menghormati orang tuamu? Bukan guru, saya mengatakan tidak guru. Apakah kamu merasa menghormati orang tuamu? Enggak. Kamu itu ada orang tuamu duduk, kamu ya lari menuju ke dalam kamar, lari atau jalan tetapi tidak membungkuk, ya kan? Kalau ngomong juga kasar sekali pada orang tua. Ya. Iya apa enggak? Iya. Bulani zamannya Bulani dulu itu kalau sudah matanya orang tuanya Bulani itu mencicil, mengisyaratkan tidak setujunya itu mencicil, ya, matanya membelolok, ya, seperti itu. Bulani sudah jangankan untuk berkata-kata. Ya. Melihat wajahnya saja loh sudah ndak berani wis ngadoh singitan, ya. Terus kalau ada guru jalan
Gak wani nyalip iku, gak wani. Wis ngenteni gurune mlaku iku ya melok mlaku gena-gena. Gak wani nyalip guru. Lah sekarang jangankan kok mengucap assalamualaikum, paling yang kamu ucap Bau, Bulani. Kalau dulu ndak. Assalamualaikum Bulani gitu. Saya kepada guru-guru saya, Pak Nur itu guru saya. Assalamualaikum Pak Nur. Kalau terpaksa sekali mendahului, itu harus mengucap Nun sewu Pak Nur, karena saya disuruh Bu itu sesegera mungkin. Lah seperti itu. Ya. Sangat hormat sekali. Tapi sekarang itu semakin pudar dan hilang. Yang D atau 4, sikap rasa curiga dan kebencian satu sama lain. Gak ono orang menilai positif orang lain juga, selalu curiga. Ya kan? Iya. Kamu yang mengiyakan atau yang mengucap tidak. Yang E, penggunaan bahasa Indonesia makin memburuk. Kamu sendiri yang merasakan. Apa benar? Wes benar, padahal itu loh untuk menciptakan bahasa persatuan bahasa Indonesia itu melalui proses dari tahun 1908 sampai 1928. Sangat lama sekali. Sekarang tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Gak ono lu gue, gak ono, ya, ndak ada seperti itu. Sekarang yang F, berkembangnya perilaku menyimpang di kalangan pemuda, narkoba, pornografi, porno aksi, dan lain-lain. Semakin marak sekarang, khususnya pada pemuda-pemuda. Kenapa? Karena kalian menerima globalisasi itu dengan sisi negatif, dari sisi negatif. Kok bisa, Bu? Orang tuamu membelikan HP kamu dengan menabung dan lain sebagainya, kamu supaya punya HP, cek iso mengikuti pembelajaran daring, ya, itu dengan susah payah. Tujuannya supaya kamu bisa mengikuti materi-materi daring yang ada. Tetapi kamu menerimanya itu dari sisi negatif. Lah, HP yang ada tidak kamu manfaatkan dengan baik untuk mengikuti daring, tapi HP-mu kon gawe ngegame. Itu saja ndak. Kamu nyetel film-film yang tidak perlu kamu putar. Ndak. Apalagi pornografi dan porno aksi, enggak harus. Kenapa sih kamu bangga menjadi generasi atau pemuda-pemudi yang terlibat narkoba? Kenapa harus bangga? Apa yang dibanggakan? Kalau zamannya Bulani seperti itu aib, ya kan? Apalagi pornografi dan porno aksi, aduh ya Allah ya Rahman ya Rahim, tidak sampai seperti itu. Karena apa? Saya menganggap itu sama dengan zina mata, ya kan? Iya, aurat yang seharusnya ditutup kamu lihat seperti itu. A'udzubillah min dzalik. Semoga kalian di kelas 8 semuanya tidak terlibat di dalam penyimpangan-penyimpangan tersebut. Yang G, kecenderungan mengadopsi nilai-nilai budaya asing. Kamu bangga kalau memakai jin gerowak-gerowak. Kenapa? Karena itu budaya asing. Wong sing nyanyi rock itu celonone jin suwek kabeh. Kalau saya mengatakan yo opo gak ro isin. Dulu itu kalau ada celana robek iku isine gak karu-karuan, kok sekarang celana sing gak robek malah dirobek-robek. Lah seperti itu. Karena apa? Budaya asing masuk ke Indonesia, kamu telan, kamu terapkan, kamu merasa bangga dengan hal yang seperti itu. Aku nek ngomong celono dikerokoti tikus, ya. Sekarang H,
Melemahnya idealisme, patriotisme, serta mengendapnya semangat kebangsaan. Idealismenya itu melemah. Aku loh orang Indonesia. Banggalah dengan kamu sebagai orang Indonesia. Berbahagialah kalian dilahirkan di negeri Indonesia. Di negeri lain kamu kalau modelmu seperti yang negatif-negatif itu kecampuran micin jadinya. Katanya guru saya dulu gitu. Yang meningkatnya sikap pragmatisme dan hedonisme. Ya. Yang bagaimana Bu itu Bu? Semuanya serba praktis. Wes, pokoknya semuanya serba praktis. Gak masak, enggak, kita beli saja. Gak masak, enggak, makan mie saja. Lah, seperti itu zaman sekarang. Yang C, yang terakhir, makin kabur pedoman yang berlaku dan sikap acuh tak acuh terhadap pedoman ajaran agama. Ya, wes, agama dikebelakangkan. Yang diutamakan adalah kesenangan dunia. Acuh tak acuh. Ya, pedoman hidup atau pedoman yang berperilaku baik itu wis hilang. Ya, itu adalah 10 masalah pada generasi muda dalam kemunduran jiwa dan semangat kebangsaan. Oke, mulai sekarang tumbuhkan semangat kalian sebagai generasi muda yang akan mengemban tugas menggantikan generasi tua. Jadikan negara Indonesia ini adalah negara yang kuat, negara yang bersatu, negara yang adil dan makmur di tangan kalian. Karena kalian tidak berjuang mengangkat senjata, kalian hanya mengisi kemerdekaan. Oke, kita lanjutkan. Ini ada materi tambahan dari buku revisi yang terbaru ya. Oke. Peran tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan ya. Peran-perannya ya. Bagaimana peran Dr. Sutomo nanti bisa kamu putar kembali ya. Ya, ini menceritakan tentang Budi Utomo dilahirkan di mana, sekolah atau belajar di mana ya. Terus Dr. Sutomo ini juga meninggalnya di mana ya. Ini yang ada di materi tambahan. Peran tokoh kebangkitan nasional HOS Cokro Aminoto. Ya, sepak terjangnya bagaimana ya. Oke. Ini orang Belanda ya, Douwes Dekker adalah penggagas Nusantara ya. Saking lamanya menjajah di negara Indonesia sampai dia merasakan bahwa dia adalah bangsa Indonesia. Terlahir di Pasuruan pada tanggal 8 Oktober 1879. Wah, mbahmu belum lahir ini. Ya. Oke. Cipto Mangunkusumo lahir 4 Maret 1886. Ya, pendidikannya di Stovia, ya. Stovia. Oke. Cipto Mangunkusumo diasingkan oleh Belanda, pulang ke Indonesia beberapa tahun setelahnya. Oke. Suwardi Suryoningrat ya. Lahir tanggal 2 Mei 1989.
juga ada atau pernah sekolah di Stovia adalah kedokteran Indonesia. Oke, ini anak-anak ya, sejarah hidup daripada tokoh kebangkitan nasional dalam merebut perjuangan kemerdekaan Indonesia. Oke anak-anak, terima kasih. Sampai di sini dulu pertemuan PPKN pertemuan ketiga ya. Tugas kalian di rumah adalah merangkum dari apa yang sudah saya terangkan. Oke. Untuk pertemuan berikutnya kelas 8 besok hari Rabu ada jamnya Bulani ya. Kita melakukan ulangan harian pertama bab 4, materinya bab 4 ya. Tugas kalian membaca halaman 3 sampai dengan halaman 89, utamanya yang sudah kalian beri tanda atau kamu beri garis bawah dengan pensil ya. Dan jangan lupa tambahan materi juga harus kalian rangkum, walaupun itu hanya bio datanya. Oke, kita bertemu lagi di hari Rabu besok ya, dengan ulangan harian pertama. Sampai di sini dulu anak-anak. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya kita mendapatkan berkahnya. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat pagi.